Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat presentasi yang interaktif dan edukatif melalui Google Earth. Jadi kita bisa langsung mengajarkan siswa ke lokasi asli tempat tersebut secara virtual ya. Langkah yang pertama, kita buka Google Chrome, lalu kita buka Google Earth, earth.google.com. Oke, lalu kita tunggu sejenak. Nah, di sini sebelum kita mau membuat presentasi, alangkah baiknya kita buat dulu skenario pembelajarannya seperti apa. Oke, misalkan di sini sudah saya buat contohnya satu ya di sini. Oke, di sini saya ulang lagi. Di sini ada telusuri, ada Voyager untuk melihat lokasi-lokasi, ada dadu ya. Dadu itu akan membawa kita ke tempat secara acak ya, akan dibawa oleh Google Earth. Nah, ini seperti ini Naunhof di Jerman. Ini ada Pulau Aves di Karibia. Nah, itu fungsinya dadu ya. Oke, di sini kita mau bikin sebuah presentasi melalui Google Earth. Langkah pertama tadi seperti saya beritahukan, membuat dulu skenarionya lalu buat project. Nah, di sini saya sudah ada contohnya satu, misalkan proklamasi kemerdekaan ya. Nah, di sini saya ingin membawa siswa-siswa saya ke lokasi-lokasi yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini misalkan ya, kita presentasikan. Pertama, saya ingin menampilkan kota Hiroshima. Kenapa? Karena kota Hiroshima ini sebelum kemerdekaan menjadi penyebab Jepang menyerah kepada sekutu, karena di kota ini Amerika Serikat melakukan atau menjatuhkan bom atom ya pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Lalu ini kita lanjutkan ke kota Dalat. Nah, di kota Dalat ini Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman itu diundang oleh jenderal Jepang yang menguasai daerah Asia Timur ya, karena di sana mereka akan diberi janji Indonesia akan diberi kemerdekaan. Nah, seperti itu. Lalu saya akan membawa lagi ke kota Nagasaki. Nah, ini karena pada tanggal 9 Agustus kota Nagasaki dibom atom kembali oleh Amerika ya. Jepang kembali dibom atom oleh Amerika di kota Nagasaki. Nah, setelah itu Jepang itu menyerah kepada sekutu, terdengar oleh kaum muda ya, kaum pemuda. Nah, kaum pemuda karena mendengar berita tersebut jadinya memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia, tetapi Insinyur Soekarno dan Hatta tidak setuju dengan ide tersebut, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ya. Kita bawa ke Rengas Dengklok gitu. Nah, setelah dibawa dari Rengas Dengklok, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta setuju ya, pada tanggal 17 Agustus akan dilaksanakan pembacaan teks proklamasi, tetapi mereka menyusun dulu teks proklamasinya di rumah Laksamana Tadashi Maeda ya. Sekarang itu adanya yaitu diganti ya jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini, kita ini saja refresh. Nah, begitulah contoh dari presentasi menggunakan Google Earth. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat ya. Langkah pertama, ini kita keluar dulu ya. Langkah pertama kita masuk ke ini yang proyek ya, kita lalu ini keluar dulu. Nah, di sini project baru, pilih buat project di Google Drive. Oke, kalau sudah, kita klik yang gambar pensil, kita beri judul, misalkan negara ASEAN. Di sini tambahkan deskripsinya, misalkan setelah
kegiatan pembelajaran melalui Google Earth peserta didik dapat menjelaskan kondisi negara ASEAN, misalkan seperti itu. Oke, kalau sudah, ini kita masuk, nanti akan tersimpan secara otomatis di Google Drive kita. Kita masuk ke fitur baru. Nah, kita telusuri untuk menambahkan tempat. Misalkan negara yang pertama ya, kita masukkan Indonesia. Nah, ini. Nah, kita masukkan Indonesia ya. Di sini sudah ada keterangannya ya. Kalau sudah, kita tambahkan project. Nah, ini simpan. Judulnya bisa diedit ya, Bapak Ibu. Oke, ini Indonesia. Oke, kita mau tambahkan negara lain. Misalkan kita tambahkan negara yang kedua, Singapura. Nah, Singapura negara di Asia ya. Nah, kita tambahkan ke project, simpan. Oke, itu negara Singapura. Nah, tambahkan negara lain lagi. Misalkan Malaysia. Kita tambahkan ke project lagi. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau kita mau memberi penjelasan pada lokasi-lokasi tersebut, kita klik dulu ini lokasinya, terus ada pensil, edit fitur. Nah, di sini kalau misalkan mau diganti ya, deskripsinya kita ganti. Di sini judulnya tetap Indonesia, misalkan kita cari di Wikipedia Indonesia adalah apa ya. Nah, kita masukkan informasi yang diperlukan saja, misalkan ini negara yang secara umum ya. Oke, dimasukkan saja ke sini, ke text box di sini. Lalu kita pilih kotaknya info besar. Oke, kalau sudah, kita bisa masukkan di sini gambar ya, Indonesia. Nah, di sini bisa kita masukkan gambarnya sesuai dengan pilihan kita ya, banyak di sini. Pilih. Kita juga bisa menampilkan video di sini, tambahkan. Kita pilih, kita searching Indonesia. Nah, ini. Oke, kita di sini bisa masukkan videonya ya, misalkan di sini sedikit mengenal Indonesia, kita pilih. Oke. Kita bisa pilih pratinjau presentasi. Nah, kita lihat. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kita coba refresh dulu karena ini membutuhkan jaringan yang bagus ya, Google Earth ini. Nah, misalkan seperti ini tadi. Ini kita presentasikan tadi negara-negara ASEAN, Indonesia. Nah, ini. Jadi Indonesia disebut juga negara ini, akan ada ininya, keterangan yang telah kita masukkan tadi, dan juga petanya ya di Google Earth. Di sini juga ada gambar yang telah kita masukkan tadi. Setelah itu kita juga bisa melihat video Indonesia yang tadi dari YouTube. Nah, kita bisa tampilkan secara interaktif. Oke, itu. Kita kembali lagi. Nah, kita mau edit yang tadi Singapura, kita edit, ini kita ganti. Kita coba cari di Wikipedia Singapura. Nah, kita ambil informasi umumnya saja, misalkan satu paragraf ini. Kita masukkan di sini, kita ganti jadi kotak info besar supaya terlihat besar ya. Kita masukkan di sini gambarnya, misalkan Singapura.
Nah, yang ikonik dari Singapura itu adalah ini ya. Oke, kalau sudah, kita juga bisa masukkan video Singapura. Nah, di sini bisa banyak sekali video yang bisa kita pilih, misalkan 7 fakta unik negara Singapura. Oke, kita perhatiin jauh dulu, kita lihat Singapura. Nah, seperti sudah yang kita ini ya. Oke, sekarang kita akan bagikan presentasi kita ini kepada siswa supaya siswa dapat melihatnya secara mandiri. Langkahnya itu tambahkan di sini bagikan project. Nah, di sini ubah. Nah, di sini siapa saja yang memiliki. Jadi di sini salin link, ini selesai ya. Lalu di sini klik lagi. Nah, ini persantrikan dulu ya. Nah, di sini kita bisa salin linknya. Coba kita buka di akun lain ya. Apakah akan terbuka atau tidak? Nah, kita tunggu sesaat. Nah, ya. Jadi di sini sudah ada ya, tinggal dipresentasikan saja, maka akan langsung presentasi kita muncul di siswa secara langsung dari Google Earth ya, di bumi, dan juga secara interaktif ya. Bisa dilihat videonya di sini. Nah, ini bisa kita lanjut ke page selanjutnya, ke negara Singapura. Oke, kita lanjut ke negara Malaysia. Nah, kita ke negara Malaysia. Nah, seperti ini. Oke, nah ini dibatasi oleh garis-garis yang pembatas negaranya ya. Baik, itu saja bagaimana cara membuat presentasi atau sajian secara edukatif dan interaktif melalui Google Earth. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.